أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun nuzulul Quran masih 2 minggu lagi, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan turunnya Al-Quran tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, di bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan unzila diturunkannya Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk manusia, sebagai huda lin-nas, petunjuk manusia. Ayatnya tidak berbunyi huda lil mu'minin, tetapi huda lin-nas, petunjuk manusia. Apakah manusia itu beriman atau tidak beriman, dia dikenai petunjuk, petunjuknya berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fungsinya satu sebagai huda, al-huda, tunjuk, huda lin-nas, babayinati minal huda. Babayinati minal huda itu penjelas terhadap petunjuk itu. Jadi pertama sebagai al-huda, petunjuk, yang kedua sebagai bayan. Bayan itu penjelas. Kemudian babayinati minal huda wal furqan, dan sebagai furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita menjadi jelas mengerti mana yang hak, mana yang batil itu berdasarkan petunjuk Al-Quran. Mana yang keliru, mana yang benar, mana yang salah itu berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Kenapa sebagai petunjuk? Allah ini adalah pencipta seluruh alam semesta ini, termasuk hidup manusia. Islam disebut rahmatan lil alamin itu karena Islam ini memberikan rahmat pada seluruh alam semesta, termasuk di dalam alam semesta itu adalah manusia. Agar manusia itu bisa mengenal petunjuk Allah, maka Allah memberikan petunjuk dalam bentuk Al-Quran. Kita diciptakan oleh Allah, maka Allah agar kita, Allah itu sayang kepada makhluknya, agar kita ini tidak sesat dalam hidup ini, maka Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan hudan lin-nas, jadi petunjuk bagi manusia itu Al-Quran. Kenapa Allah memberikan petunjuk? Mari kita analogkan. Kalau kita beli mobil baru, sepeda motor baru, atau saya pernah beberapa waktu yang lalu beli kalkulator baru, itu mesti disertai buku manualnya. Gitu betul. Nah, buku manual itu petunjuk agar kita bisa mengoperasikan barang itu sesuai petunjuk di dalam buku manual itu. Nah, saya beli kalkulator itu petunjuknya, buku manualnya dalam bentuk bahasa Inggris sama bahasa Cina. Nah, saya tidak mengerti. Saya bisa membaca bahasa Inggrisnya itu. Bahasa Inggrisnya saya bisa membaca. Saya bisa melafalkan bahasa Inggris itu. Tetapi saya tidak mengerti artinya. Saya harus membaca, harus belajar kamus untuk bisa memahami kalimat-kalimat, kata-kata dalam petunjuk itu. Kenapa? Dan siapa yang mengeluarkan buku manual itu? Yang mengeluarkan adalah pabrik barang itu. Begitu pula Al-Quran kita ini diciptakan oleh Allah. Bahasa kasarnya, pabriknya manusia itu siapa? Allah. Maka Allah yang menciptakan manusia, maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Dan itu kan disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185, hudan lin-nas, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk manusia.
Persoalannya sekarang, apakah kita ini bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, sementara Al-Quran adalah bahasa Arab? Kita ini membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, khatam, tapi mengertikah petunjuk di dalamnya? Karena bahasanya bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kita tidak mengerti kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab, atau paling tidak kita membaca terjemahan. Membaca terjemahan pun kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Artinya kita mengerti, tetapi maknanya kita tidak mengerti. Misalnya saja, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita mengerti artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kita mengerti bahasa Arab, kita bisa memahami apa sih Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Itu bisa kita jabarkan. Itulah muncullah ilmu-ilmu tafsir, memahami kata per kata. Dan itu banyak. Misalnya, itulah kenapa Al-Quran ini yang penuh hikmah sering ditinggalkan oleh umat Islam. Itu gara-gara kita tidak memahami Al-Quran. Ya, saya bangga dengan anak-anak kita yang hafid Quran. Tetapi itu tidak cukup kalau kita tidak memahami isi Al-Quran. Nah, ini di firman di ada hadis Nabi, baikul liman qara'a wa lam yufaqih fiha. Celakalah orang-orang yang membaca Al-Quran wa lam yufaqih fiha dan tidak memikirkan isi kandungannya. Lucu kan Nabi. Itulah mungkin saya ingin menyampaikan kenapa musola ini disebut ulul albab. Apa kaitannya dengan ini? Insyaallah besok akan saya sampaikan kenapa musola ini disebut ulul albab. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Kita tidak bisa memahami kalau kita tidak mengkajinya. Karena itu membaca Al-Quran itu harus dengan ada terjemahannya. Itu minimal. Daripada tidak mengerti apa sih isinya Al-Quran itu. Lebih meningkat lagi kita memahami bahasa Arabnya. Kenapa sih menggunakan kata ini, kata ini. Misalnya dalam Bismillah ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya apa, Ar-Rahim itu maknanya apa. Itu bisa dijelaskan oleh anak-anak yang pernah mondok pesantren, khususnya dalam bidang ulumul Quran. Kalau mondok pesantrennya hanya tahfidz Quran, tidak bisa membedah hikmah-hikmah Al-Quran. Tidak bisa. Padahal Al-Quran penuh dengan hikmah. Sebagaimana dalam surat Yasin itu, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Apa hikmahnya itu? Yaitu surat Yasin itu banyak hikmah. Hikmah sehingga pengetahuan dan kearifan. Kita tidak bisa menggali pengetahuan kearifan di dalam surat Yasin kalau kita tidak memahami kandungan. Untuk memahami kandungannya itu butuh ilmu ulumul Quran, bahasa Arab. Bahasa Arab bukan untuk percakapan, tapi bahasa Arab kita kan bahasa Arab untuk membaca kitab. Bukan untuk cakap-cakap. Kata lu dirubah apa dia bukan begitu. Saya takalunya tidak bisa. Tapi kalau baca teks Arab, oh ini maknanya ini sedikit bisa. Tapi kalau takalum dirubah Arabia itu kebiasaan. Jadi itu penting. Al-Quran Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan kita petunjuk, buku petunjuknya untuk barang yang diciptakan itu yaitu manusia. Nah, saya kira itu mudah-mudahan kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dan setidak-tidaknya Al-Quran itu memang mukjizat. Memahami petunjuk itu penting
Tetapi tidak paling dasar diajarkan kita ini rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Kata Rasulullah, kalau kita membaca misalnya surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kata Rasulullah, Alif Lam Mim itu 3 huruf. Kita membaca 3 huruf itu kita mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19. Berarti membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kita memperoleh 19 kebaikan. Belum seterusnya Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka ila akhirih, itu berapa huruf? Ada berapa kebaikan yang akan kita peroleh kalau kita rajin membaca Al-Quran. Gak perlu ke terjemahan artinya. Membaca saja itu memberi kebaikan, memberikan pahala. Nah, terkait dengan sahur Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an, itu bulan Ramadan turun Al-Quran, kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Gradual gak apa-apa, justru malah itu dapat, kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dengan gagah, gradu-gradu, itu pahalanya 2. Beda dengan orang yang lancar membaca Al-Quran, itu pahalanya 1. Pahalanya 2 apa? Yang pertama adalah niatnya dia membaca. Niat, walaupun gradu-gradu, dia membaca. Gradu-gradu itu apa pahala? Kalau sudah pintar baca, lancar, pahalanya cuma 1. Jadi usaha untuk membaca itu diberi pahala, walaupun membacanya gradu-gradu. Jadi Bapak Ibu yang di rumah baca Al-Quran yang ada transliterasinya itu huruf Latin, itu dibaca huruf Latin itu tidak apa-apa. Untuk latihan kita membaca, mencintai Al-Quran, untuk memperoleh satu huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Berapa huruf misalnya kita baca Yasin, baca Surat Kahfi, baca An-Nas, itu berapa huruf gak usah kita hitung, pasti itu akan ada pahala. 1 huruf, 10 kebaikan, 10 hasanah. Marilah kita perkaya diri kita dengan pahala-pahala di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Syukur-syukur lebih meningkat lagi kita memahami arti kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.